Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Dalam nama Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Sudah kekasih, ya. Saya orang lapangan dan kita sedang melihat hari-hari ini. Apa sih yang terjadi? Ya, ada apa? Ya, murtadin sedang bermunculan. Yang kelihatan di YouTube hanya sedikit saja, saudara kekasih. Ya, tetapi yang di luar YouTube jauh lebih banyak lagi. Saudara kasih, supaya saudara mengerti hari-hari ini kita ada di era apa? Yang kita pasti tahu adalah ya, Isa Al-Masih akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Itu yang saya baca, itu yang saya diajarkan oleh ustaz-ustaz saya. Hakimnya tetap Isa Al-Masih. Ya, ya kita kenal Yesus Kristus sebagai penebus kita yang mendamaikan kita dengan karya salibnya dengan Allah kita. Ya, tapi hari ini saya tidak akan membahas itu karena sering dibahas di mana-mana. Saudara kekasih, di Indonesia itu ada dua golongan. MB, namanya MB sudah diseminarkan di seluruh dunia dan ini sudah bukan rahasia umum saja lagi. MB itu namanya Muslim Believer. Ya, mereka percaya Isa Al-Masih, ya. Orang muslim yang percaya Isa Al-Masih, ya, sebagian sudah dibaptis, ya, tetapi karena takut dianiaya, itu namanya Muslim Believer. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, it's okay to be Muslim as long you are believe Isa Al-Masih. Pengikut. Ya, boleh saja jadi orang Muslim, tetapi percaya Isa Al-Masih karena agama tidak menyelamatkan. Itu namanya MB, Muslim Believer. Ya, MB itu sudah 40 juta di Indonesia. 40 juta, saudara kasih, tolong dicatat. Oh, Pak Tony tahu dari mana? 40 juta. Memang di Indonesia tidak pernah ada statistik yang akurat dan resmi. Tapi itu yang saya percaya. Ya, almarhum siapa Insan Mokoginta 1 juta per tahun di Indonesia murtad katanya. Ya, si Saifuddin Ibrahim mengatakan 2 juta per tahun. Ya, dan saya orang lapangan, kita nggak ada statistiknya. Sebetulnya ini sudah bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Ya, jadi MB itu mereka mengenal Isa Al-Masih lewat underground. Ya, lewat penginjilan, lewat Al-Quran, namanya Islamologi. Namanya Islamologi. Nah, jadi kembali lagi Islamologi is work, walaupun slow tapi bekerja. Ya, itu supaya saudara mengerti namanya Islam. Sebagian sudah dibaptis, masih ke masjid. Ya, mereka masih ke masjid. Ya, doanya sudah diganti tentunya. Ya, masih ke masjid. Jadi di sini pun udah ada seminarnya MB itu ya. Nah, jadi kembali lagi. Nah, sekarang sedang bermunculan. Nah, ada lagi MBB. MBB itu Muslim Background Believer. Artinya apa? Saya MBB. Ya. Ya, jadi mantan muslim yang sudah keluar, former muslim believer. Jadi yang sudah keluar, yang sudah ngaku nih saya bahasa trendinya murtad. Ya, ya itulah murtad. Jadi kembali lagi di dalam kekristenan saya tidak percaya saya ini murtad. Tetapi Alkitab Rasul Paulus mengatakan, kalau saya berbicara dengan orang Yahudi seperti orang Yahudi. Kalau saya berbicara dengan orang yang di bawah hukum Taurat, saya akan berbicara dengan hukum Taurat. Ya, yang mentabiskan saya gereja saya itu namanya kontekstualisasi. Tahun 95 saya dibaptiskan dari gereja Amerika. Waktu itu pelayanan di Bali. Pelayanannya Harley Davidson. Saya nggak pakai jas, pakai dasi. Saya juga pakai Harley Davidson. Ya, semua dari pendetanya sampai jemaatnya anak orang Harley. Ya, jadi kembali lagi pakai semua nggak pakai, ada yang pakai jas, semuanya pakai
jaket kulit. Hells Angel-nya diganti Heaven Angel. Dulunya Hells Angel jadi Heaven Angel. Lagunya Rolling Stone tapi diganti liriknya. Kita tinggal ganti warna, ganti baju. Tapi yang penting hati kita itu namanya kontekstualisasi. Nah, sudah kasih. Nah, kalau saya pakai baju Harley, atau saya nongol datang ke gereja, ya Anda juga nggak akan dengerin saya. Saya juga pakai jas, pakai dasi di gereja saya. Bukan munafik, karena itu firman Tuhan. Ya, bukan bunglon juga. Kepada orang Yahudi seperti orang Yahudi, tapi jangan jadi Yahudi. Itu maksudnya. Nah, MBB itu Muslim Background Believer yang sudah berani keluar bersaksi. Ya, nah kita tahu disebutnya di bahasa trendinya murtadin, karena di orang Al-Quran itu keluar dari agama Islam disebutnya murtadin. Ya, ya kita ikutin saja. Ya, tetapi yang sudah di dalam terima Isa Al-Masih kita nggak murtad. Ya, kenapa nama saya Tony Muhammad Bastaman? Memang saya lahirnya begitu. Nama saya sudah diganti karena Muhammad nggak jelas masuk surganya. Nama saya Paul legalnya. Ya, tetapi karena trendinya begitu saya buka kartu aja. Masih pakai Tony Muhammad Bastaman. Ya, jadi kembali lagi itulah namanya kontekstualisasi. Jadi MBB itu seperti saya sudah ngaku nih, saya nih sudah pindah terima Yesus is Kristus. Karena sebetulnya Alkitab tidak pernah berbicara agama. Ya, Alkitab tidak berbicara agama. Pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus di Antioquia disebutnya orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen tidak mengikut Yesus. Ya, ke gereja dibaptis hari Minggu kayak orang suci, hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, jadi rentenir, simpan pinjam uang lah. Ya, pokoknya nggak bisa begitu. Tapi kita nggak bahas di bidang itu. Jadi ada MB, ada MBB. Ya, jadi kembali lagi supaya sudah ngerti. Ya, apa itu apa underground church atau di luar. Saya juga tahun 97 juga terlibat. Karena memang kenapa mereka nggak berani keluar? Ya pasti dianiaya. 95% orang orang Muslim terima Yesus masuk Kristen itu sudah kasih dianiaya di Indonesia. Lebih dari 90% lah. Ya, jadi kemarin daripada takut dianiaya. Contoh waktu saya buka jemaat di Cimahi. Ada daripada larang atau daripada larang. Kita harus jemput dulu. Apa dari jauh pakai angkot. Dia jalan lewat sawah. Pulangnya pulang kebaktian. Ada yang dilempar batu, dilempar kotoran. Nah itulah Indonesia. Secara itulah Indonesia. Secara hukum ya kita itu I had no problem. Ya saya boleh mau pindah agama secara hukum, keadilan sosial. Tapi kan prakteknya beda, itu zaman saya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, jadi kembali lagi, MB dan MBB. Ya, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ya Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia. 4 tahun yang lalu. Wow, saya bilang Tuhan tunggu dulu nih, tunggu dulu. Ada teman saya, ya seorang pendeta nasional. Wah, Tuhan katanya, lu udah di Amerika, ya udah orang USA, orang Sunda asli, ya tinggal di San Francisco, katanya. Mobil lu bagus, saya supir Uber, sudah kan. Jadi mobilnya bagus, luxurious car. Mobil lu bagus. Gimana kalau Tuhan suruh kamu balik lagi ke Indonesia? Oh itu tunggu dulu nih. Kalau lu yang nyuruh gue nggak mau, saya bilang. Ya, kalau Tuhan yang nyuruh, saya berdoa dulu. Saya berperkara dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah selesai. Ya, tugasku sudah selesai di Indonesia. Ya, sudah selesai. Gigiku sudah rontok, digebukin sama yang ngaku dirinya agap lah, entah itu FPI di puncak. Berapa kali rehabilitasi saya udah mau dibakar, dihajar. Ya, kurang apa lagi? Ya, saya dikutuk sama mama saya, diusir, ya, dihina. Ya, saya sudah melayani di Indonesia. Ya sudah 900 orang Tuhan izinkan saya baptiskan, lebih dari 900 orang. Ya, sudah selesai saya bilang. Ya 40 sudah jadi pendeta. Ya walaupun seharusnya tuh kalau mereka sportif, saya ini pahlawan. Saya membantu Henry Yosodiningrat membuka gerakan nasional anti narkotik. Rehabilitasi saya satu-satunya rehabilitasi yang nggak pakai tarif, saridonya nggak ada di era saya.
Semua staf saya digaji, nggak digaji pelayanan. Saya orang terakhir dapat gaji. Yang sekarang yang sudah lapor ke saya, sudah 40 orang yang jadi hamba Tuhan. Top leader, salah satunya adalah mantan ketua BNN, bagian harian Pendeta Dodi Sitep. Itu salah satunya. Ya, banyak sekali. Nah, jadi kembali lagi, sudah kasih Hisar Tambunan tuh, preman edan di Cimahi sekarang luar biasa jadi hamba Tuhan. Nah, sudah kasih, kalau saksikan ini nggak selesai. Kembali lagi. Nah, MB itu, ya waktu saya disuruh pulang, ya Tuhan tunggu dulu, sudah selesai. Ya, sudah selesai, kan saya sudah mempersembahkan semuanya. Ya, saya mau ke Hawaii the rest of my life dengan istri saya. Udah mau pelayanan di Hawaii aja, berdoa syafaat di Pulau Patmos. Ya, sudah cukup umur juga, sudah capek saya berjibaku. Ya, Roh Kudus mengingatkan saya tahun 2003 kaki saya lumpuh. Kaki saya lumpuh. Ya, anak-anak rehabilitasi saya tahu. Si Aan tuh di Bandung tuh suka gatong-gatong saya. Ya, jalan sedikit jatuh, jalan sedikit jatuh. Ya, saya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak mau KKR pelayanan di kursi roda. Ya, bersaksi Tuhan Yesus menyembuhkan saya, sayangnya di kursi roda. Nggak mau Tuhan. Saya bilang, ya sudah keliling Indonesia juga waktu itu. Ya, saya bernasar. Nasar itu apa? Nasar itu perjanjian dengan Allah. Jangan kau bernasar kalau nggak bisa bayar. Jangan main-main dengan nasar. Tapi waktu itu saya udah lumpuh. Ya, ya daripada lumpuh ya nasar aja. Saya bilang, Tuhan sembuhkan kaki saya. Kalau kaki saya sembuh, kemana Tuhan kirim saya pergi? Sebulan saya jalan lagi. Walaupun sampai hari ini masih sakit. Ya, saya disable tapi saya masih bisa jalan. Saudara nanti lihat foto-fotonya Pak Leo. Nah, jadi kembali lagi. Saudara kasih ya. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya juga bingung ngapain. Saya bukan orang Islamologi. Ya, ya Islamologi itu memberitakan Injil lewat Al-Quran. Siapa Yesus, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ya, itu namanya yang MB itu tuh underground church itu begitu. Mereka ada grup-grupnya memberitakan siapa Isa Al-Masih. Ya, bekerja dari dulu slow tapi bekerja. Nah, sebagian sudah di nah itu. Lantas saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa tugas saya ngapain di Indonesia? Ya, daripada saya lumpuh lagi, udah nasar ya mau nggak mau, saya pulang ke Indonesia 4 tahun yang lalu. Ya, Tuhan bicara, kekuatan saya adalah peperangan rohani, bukan Islamologi. Oke? Ada 3 hal Tuhan ingatkan saya. 3 poin. 1, orang Islam itu lahir Muslim, mati Muslim. Lakum dinukum waliyad. Agamamu, agamaku, itu bahasanya. Tetapi pada saat dilahirkan, ya kita ini dibawa sama ustaz, diadanin. Allahu Akbar, Allah. Ya, di alam rohnya diikat dulu. Kamu lahir Islam didoktrin. Lahir Islam, mati Islam, di alam rohnya diikat. Jadi udah berdebat, udah diinjili, udah berdialog, apalah judulnya. Mau debat, ya lakum dinukum waliyadin. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya, bukan terima Yesus, kita dibacok. Nah itu, nah jadi kembali karena medsos aja sekarang pada berani debat. Coba dulu nggak ada yang debat. Yang Injil juga pada takut, zaman saya. Saya bilang apa? Nah, itu 1 poin pertama. Lahir Islam, mati Islam. Kedua, 1 Korintus 3:14. Ya, mata mereka terselubung. Walaupun mereka membaca buku hukum Taurat, mereka terselubung. Ya, kalau matanya terselubung lihat Tuhan jadi hantu, katanya hantu. Oh, tuh di atas kayu salib katanya. Di kayu salib ada hantu, ada jin kafir. Karena terselubung, saya mengerti, saya nggak marah. Kadang ada yang bilang ada jin kafir. Karena terselubung. Kalau saya mengerti, saya tidak marah. Kenapa kita harus marah, dihina? Kita tidak membela kebenaran. Kebenaran nggak usah dibela. Dulu saya membela kebenaran di agama saya yang lama. Kita berdiri atas kebenaran, itu beda. Kita nggak bela kebenaran. Yesus aja nggak marah kok. Kenapa kita yang marah? Oh dihina. Oh masa Tuhan kita dibilang jin kafir, pakai kolor. Nggak marah. Nah itu. Yang kedua, matanya terselubung. Tugas saya mengajarkan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, untuk mencelikan. 1, menghancurkan lahir Islam, mati Islam.
dihancurkan dulu. Kedua, matanya yang terselubung dicelikan. Di alam rohnya itu lewat peperangan rohani. Ketiga, nah ini yang kita bahas yang terjadi hari-hari. Di Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 37, Saudara, ayat 17, Kisah 2:17 dikatakan, pada hari akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Mereka diberikan penglihatan dan mimpi. Nah, sekarang sedang terjadi. Nah, hari-hari akhir zaman, kairosnya Tuhan, vision dan mimpi. Kalau orang sudah langsung ngelihat, matanya dilihat, oh benar, Yesus itu Tuhan. Dulu saya pikir manusia. Ya memang manusia juga, tetapi rohnya rohullah. Oh, karena sudah dicelikan. Nah, hari-hari ini pada bermunculan gereja-gereja, youtuber-youtuber Kristen gak cukup untuk memberitakan. Nah, ini sedang terjadi. Jadi pengenapan bukan hebatnya Tony Bastaman atau penginjil, bukan. Allah sedang bekerja. Ya, jadi kembali lagi kekristenan itu sebentar dulu. Waktu saya pulang ke Indonesia, akhirnya saya taat. Hampir saya sudah membuat kitas itu untuk orang Amerika, membuat yayasan di Indonesia. Ya, banyak orang di gereja, teman-teman saya, kamu ngapain ke Indonesia lagi? Kamu ngapain? Saya bilang, bahkan anak rohani saya menjaga. Jangan pastor. Saya ribut banyak. Disanggap gila saya. Di Indonesia belum tahu apa-apa. Nggak punya duit. Ya, sampai ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak Tony mau bawa istri kamu ke Indonesia. Ya iyalah, istri saya. Maksudnya kalau mau gila-gila sendirian aja kata di Indonesia. Saya bilang, ya iya. Puji nama Tuhan, istri saya bukan hanya cantik saja. Dia malah yang dia mendorong. Bayangin di Amerika sudah enak. Ya, di top of the world. Di San Francisco. Kita dapat fasilitas karena saya ada fasilitas dari pemerintah. Ya. Wah, apakah saya juga bingung tadinya, apakah istri saya mau? Kita nggak tahu tinggal di mana. Ya, nggak punya uang, saya jalan aja. Ya. Sudah kasih. Malah istri saya yang dia berani. Dia naik ojek. Aduh, saya udah takut naik ojek. Wah, takut sekali. Bukan saya sombong, udah kelamaan di luar negeri. 15 tahun di Eropa, 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Australia. Di sini udah 15 tahun. Tapi saya naik ojek. Aduh, saya bilang, padahal dulu tukang ngebut. Saya di Dago. Wow. Ya. Nah, kembali lagi. Ya. Akhirnya saya dipertemukan. Perhatikan baik-baik. Saya dipertemukan sama seorang tokoh. Saya nggak bisa katakan namanya. Tokoh daripada MB, Underground Church. Seorang ustadz mantan teroris yang sudah bertobat. Dia ahlinya teologi. Al-Qur'annya luar biasa, sekelas dengan Sekelas dengan Saifuddin Ibrahim. Alkitabnya jauh lebih pintar daripada saya. Dia punya akses ke 25 provinsi di Indonesia. Mantan teroris. Dia khotbah di masjid-masjid. Saya nggak bisa katakan namanya. Bahkan saya dengar konon kata dia ada akses juga dengan Murtadin. Tetapi dia kepalanya. Saya dipertemukan dengan dia. Wah, itu pun nggak gampang. Saya nggak punya kontaknya lewat penghubung. Waktu saya bertemu dengan dia mantan teroris, saya mantan preman. Ya, saya hanya satu kata, Pak Ustadz, saya panggil dia Pak Ustadz. Udah, Pak Ustadz nggak kelihatan. Pak Ustadz, saya bilang, ya, pengetahuan Al-Quran Anda jauh lebih hebat daripada saya. Alkitabnya pun Anda lebih pintar daripada saya. Cuman ada satu ayat, Tuhan Yesus berkata kepada saya, mau sharing kepada Anda. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, kata Tuhan Yesus, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Ya, nanti Malio carilah ayatnya. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal. Akan ada suatu penganiayaan yang dahsyat. Bukan hanya orang Islam aja, orang Kristen juga. Pada saat kita dihadapkan, kita dihadapkan dengan penganiayaan manusia atau menyangka, aku akan. Kenapa? Petrus waktu itu menyangkal Yesus. Tuhan Yesus masih mengampuni
Karena dia belum pernah Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Pada saat dicurahkan Roh Kudus ada keberanian yang bukan daging. Keberanian dari Roh Kudus yang nggak bisa kita tahan. Ya. Pada saat saya katakan kepada Pak Ustadz itu, Mr. X lah kita bilang. Mr. X itu marah dia. Pak Tony jangan ganggu pelayanan saya, katanya. Maksudnya jangan diobok-obok pelayannya. Mereka kan takut ya, harus keluar. Firman Tuhan. Kalau kita di underground church, di bawah tanah terus, menyangkal Yesus terus, Tuhan bilang, apa? Aku akan menyangkal. Tuhan kan setia, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang bisa menolong kita, memberikan kekuatan, keberanian dari Roh Kudus untuk mengatakan saya pengikut Isa Al-Masih Yesus Kristus. Waktu itu marah dia. Ya, biasa. Itu pergesekan mantan preman sama mantan teroris. Pertemuan kedua, dia pelukin saya. Ya. Dia tahu Alkitab, dia tahu Al-Quran. Kalau tanpa Roh Kudus, mereka akan takut. Bukan mereka nggak ada Roh Kudus. Ya, mereka pada saat terima Isa Al-Masih Yesus Kristus udah ada Roh Kudusnya. Tapi pada saat kita penuh dengan Roh Kudus, ya, rasul-rasul berdoa, ruangan itu bergoyang dan mereka penuh dengan Roh Kudus, dengan berani memberitakan Injil. Bukan keberanian saya, karena Roh Kudus saja. Oh, Pak Tony mungkin karena di Amerika enggak juga. Tanya aja saya dulu di Indonesia bagaimana. Ya, karena Roh Kudus. Gereja saya di Cibabat itu di depan jalan pesantren. Mobil saya VW merah. Ya, tulisannya hitam besar. Only Jesus can cure junkie di depan pesantren. Mobil saya. Ya, setiap jendelanya gambar Yesus, potret Yesus saya tempel. Setiap jendelanya. Mobil VW ada 8 jendelanya. Ya. Nah, jadi kembali lagi karena Roh Kudus. Nah, jadi pada saat itu pertemuan kedua si Pak Ustadz itu lantas begini. Setiap pastor datang ke Indonesia, dia bilang, saya akan kumpulkan mentor-mentor. Dia punya akses ke 25 provinsi. Ya, 25 provinsi. Di MB itu di bawah tanah itu ada 3 golongan. Merah, kuning, hijau. Saya ulangi nih. Merah, kuning, hijau. Apa itu merah, kuning, hijau? Pada saat mereka tahu kebenaran siapa Isa Al-Masih, marah. Ya, saya juga dulu marah waktu pertamanya. Kuning itu transisi. Oh iya ya, berpikir benar enggak nih? Dibanding-bandingkan nih. Al-Quran, Alkitab itu kuning. Hijau sudah percaya Isa Al-Masih dan sudah dibaptis. Ada merah, kuning, hijau. Merah itu mereka marah pada saat kebenaran dinyatakan. Wah, saya juga marah. Kuning itu transisi, hijau itu benar. Tapi masih di bawah tanah. Masih ke masjid, masih sholat. Ya, tapi ya ininya itu yang terjadi. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus saja. Petrus pemberani. Dia melakukan mujizat sebelum penuh Roh Kudus. Yesus kata, aku siap mati buat engkau. Yesus bilang, nyala iblis. Petrus dibilang iblis sama Tuhan. Kenapa? Karena perkataannya bukan dari Allah. Dari daging. Ya, pada saat Yesus disalib, dia menyangkal sebelum ayam berkokok, kongkorongok 3 kali. Karena apa? Keberanian daging itu terbatas. Petrus yang paling berani daripada 12 rasul. Murid dari 2 murid. Dia menyangkal Yesus. Sedihlah ia. Tetapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus di hari Pentakosta, Petrus nggak ada takutnya. Ya. Dia sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Nggak ada sound system. Ya. Bayangannya aja. Orang mati dibangkitkan. Bayangannya aja. Orang sembuh. Bayangannya. Saudara kasih. Bahkan dia di hadapan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada saat itu yang menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan oleh mereka. Dia nggak ada takutnya. Di kolong langit ini dan tidak ada nama yang lebih dari kolong langit dan di surga. Yang oleh karena nama dia, nama Yesus bisa diselamatkan. Wow, di depan Mahkamah Agung. Yang pernah menyangkal Yesus jadi berani karena apa? Karena beraninya Roh Kudus. Dalam bahasa ininya berani daging itu brave, bahasa Inggrisnya. Berani karena Roh Kudus itu boldness. Nah, saya berbicara sama Pak Ustadz. Hanya Roh Kudus saja pada saat Roh Kudus menjamah, semuanya akan apa? Mereka akan muncul karena keberaniannya keberanian daging.
Nah, hari ini mari kita mulai daripada ayat-ayatnya. Sudah kasih. Pak Leo kalau bisa ditayangkan, please tayangkan Pak Leo. Play. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-17. Haleluya. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-17. Supaya saudara mengerti apa yang saya terangkan ini. Ya, oke. Ya, saya akan bacakan bersama-sama. Oke. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, ini akhir zaman nih. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku, rohnya huruf besar. Rohullah, kalimatullah. Ke atas semua manusia. Bukan hanya orang Kristen aja. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak bernubuat. Saya udah melihat nih kemarin di Pakistan, di Qatar. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan teruna itu orang remaja, orang muda. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Saudara kekasih, ya sedang terjadi sekarang. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat dan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Wow, 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 wow. Saudara kasih. Perhatikan baik-baik pada hari akhir. Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Rohku. Ya, rohnya huruf besar. Rohullah. Kalimatullah. Ya, bahwa aku akan mencurahkan ke atas semua bangsa. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara lihat gak di YouTube? Anak kecil dikasih penglihatan bernubuat hari ini. Bukan hanya khotbah. Zaman kita dulu banyak pengkhotbah cilik. Bernubuat, I saw Jesus. Sedang terjadi anak-anak. Kemarin saya baru pulang dari Pakistan. Ya, lantas ke Kuwait. Lantas dari Kuwait saya ke Turki. Dari Turki ke Qatar. Saya itu jarang mendoakan anak-anak sekolah minggu. Karena saya nggak pernah sekolah minggu. Ya, tahu-tahu pada saat saya mau khotbah di gereja AFJF di Qatar. Ya, biasanya kan sekolah minggu didoai oleh gemalanya. Wait. Aja. Izinkan saya berdoa buat anak. Belum pernah saya, jarang. Hampir tidak pernah mungkin. Ya, pada sebelum kebaktian doa. Pada saat berdoa anak-anak mulai nangis, mulai bahasa roh. Saudara kasih. Terjadi sekarang di hari-hari akhir ini. Kepada semua orang itu bukan orang Kristen, orang. Nah, lantas dikatakan ya, teruna-teruna akan dikasih penglihatan. Nah, kalau sekarang kita melihat banyak murtadin itu berani ya, dikasih penglihatan kesaksiannya, dikasih penglihatan ya. Lantas orang-orang tua dikatakan akan mendapat mimpi tuh, mendapat mimpinya Yesus. Banyak sekali yang tidak di YouTube banyak sekali gelombang, dan sekarang ini 40 juta yang MB ini sedang bermunculan, walaupun masih pakai masker, walaupun masih masih ini sekarang sedang digenapi supaya saudara mengerti ya, bukan saya mengkristenisasi saudara-saudaraku di dalam nama Yesus ya. Ya, ini setiap orang muslim harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya di rukun Islam. Zabur, Taurat yaitu perjanjian lama, Injil perjanjian baru ya. Dan orang Islam Al-Qur'an. Kalau kita yang Kristen sampai kita Injil ya selesai. Karena di kitab Wahyu terakhirnya dikatakan sudah selesai. Jadi orang percaya sampai Injil selesai. Sudah selesai di kitab Wahyu. Barang siapa yang menambah dan mengurangi semua nubuatan itu akan menambahi dan mengurangi akan mendapat masalah besar. Sudah selesai. Yesus sudah mati. Jelas keselamatannya.
bangkit pada hari ketiga, kita penuh dengan Roh Kudus, dengan penuh Roh Kudus itu kita akan keberanian. Nah, jadi ya itu sudah selesai. Nah, banyak orang yang tidak percaya, orang Yahudi aja tidak percaya itu mah bukan Mesias. Sampai hari ini Mesias akan datang kedua kalinya. Yang pertama. Nah, ya karena kepintaran orang Yahudi memang pintar, tapi bangsa pilihan Allah. Barang siapa yang memberkati orang Yahudi diberkati, barang siapa yang mengutuk Yahudi terkutuk. Jadi sudah kasih, makanya Gus Dur memberkati, dia buka dulu. Zaman saya itu dilarang paspor saya berlaku ke setiap negara di dunia kecuali Israel. Zaman Gus Dur dibukakan. Kenapa? Karena Gus Dur tahu. Gus Dur tahu barang siapa memberkati Israel diberkati. Nah, itu yang terjadi. Jadi semuanya supaya kita ngerti kemananya ya. Nah, jadi kembali lagi, ini yang terjadi. Kalau udah kalau udah dikasih mimpi nggak usah diinjilin lagi. Saya dulu nggak pernah dengar Injil. Satu nongol Yesus pas membunuh diri nongol, bukan Anda yang saya panggil, saya panggil Allah apa, belum ada yang nginjilin saya. Memang pernah, memang ada pernah bapak angkat saya orang Manado ngasih buku preman bertobat. Wah, seru, di tengahnya ada Injil-Injilnya. Nicky Cruz itu, wah ini sialan nih saya diinjilin. Saya tonjok tuh bapak angkat saya, nggak kena. Padahal tonjokan saya tuh mantap, sudah kasih. Saya tuh belajar banyak bela diri. Wah, punya ilmu apa? Saya marah ke dia. Saya bilang, lu jangan nginjilin pakai buku ya. Kalau mau berdobat tuh, saya buang tuh buku ke got. Untung gotnya kering. Di jalan saya penasaran nih. Sambil mabuk waktu itu. Penasaran, saya balik lagi ke rumah jam malam-malam. Masih ada bukunya. Saya ambil lagi dari got. Saya selesaikan. Pusing selama 7 tahun itu. 7 tahun tuh. Apa benar ini Injil? Terngiang-ngiang. Firman tidak kembali saya. 7 tahun kemudian, Yesus sendiri yang datang ke kamar saya. Oh, saya bilang, ini dia nih. Bukan Anda, saya panggil Allahu Akbar. Bukan Anda. Ya, saya diruqyah. Kalau memang engkau Isa Al-Masih, saya bilang, yang saya dengar pernah suka membangkitkan orang mati, menyembuhkan, sembuhin saya. Benar saya disembuhin. Diruqyah, disembuhin, sembuh. Yang mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ini 2 kali masuk rumah sakit jiwa. 15 tahun pakai narkoba. Ya, dokter sudah angkat tangan. Tidak mungkin kami sembuh. Hari ini saya sembuh. Saya adalah bukti dan saksinya. Ya, saya lumpuh, saya pernah sekarang berdiri. Nah, jadi kembali lagi. Dan saya menceritakan. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita tahu. Ya, dikatakan ini penggenapan. Tapi ustadz saya ngajarinya aneh. Di dalam rukun Islam katanya harus percaya kepada Injil. Tapi ustadz saya ngajarin, kamu jangan baca Injil. Kenapa? Saya bilang, pokoknya jangan baca, haram katanya. Pegang aja haram. Saya pegang aja haram. Ngeri banget saya bilang. Ya, saya orangnya penasaran. Ya, karena apa? Yang haram itu enak. Waktu itu kan belum kenal Tuhan. Yang haram itu enak, babi haram katanya. Setelah dicobain enak. Dulu haram jadi harum, sudah kasih. Wah, haram katanya. Ya, berzina katanya haram. Ya dulu belum kenal Tuhan Yesus. Saya cobain enak juga. Ya, waduh, semua yang diharamkan itu enak. Jadi karena dulu saya bandel, yang diharamkan itu enak. Pegang Alkitab haram, haram. Oh, saya percaya. Saya buka, ternyata kalau orang sudah baca Alkitab pasti akan bertobat. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah Allah. Yesus menjelma, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, dilahirkan daripada perawan Maria. Isa terlahir dari surat Maryam. Isa terlahir di surat karena apa? Dari perawan Maria, perawan yang tidak benar. Dengan Rohullah, siapa bapaknya kata Habib Rizik, siapa susternya? Rohullah. Dihamili dengan Rohullah. Makanya dia lahir sebagai manusia 100%, tetapi Rohullah tidak ada dosanya. Hanya satu manusia yang tidak pernah dosa. Semua nabi pernah dosa. Itulah Isa Al-Masih yang dimaksud. Karena dia mati di kayu salib, digenapi semuanya. Nah, jadi kembali semuanya adalah pilihan. Yesus nggak pernah Yesus nggak pernah menolong. Yesus nggak pernah memaksa. Yang suka maksa itu pendeta, itu oknum-oknum. Baru ngasih sepermi aja, terima Yesus. Itu oknum. Sepermi belum kita telan surat-surat terima Yesus. Itu oknum. Ada oknum-oknum juga. Datang kepada semua manusia. Dan dia akan menghakimi. Ya. Nah,
Di hari penghakiman Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Bukan gereja Pantekosta, protes. Tidak ada, sekarang sedang dihancurkan. Roh Kudus sedang melayang-layang mencari orang-orang yang mengasihi dia, yang mencari dia. Bahkan yang tidak mencari juga dikasih penglihatan. Saya gak cari dia. Ampuni saya, bukan saya sombong. Banyak orang mencari-cari Tuhan, wajah Tuhan. Saya enggak layak mencari Tuhan. Saya penjahat. Tuhan nyari saya, saudara kasih. Itulah Yesus kita. Nah, jadi kembali lagi supaya saudara mengerti sampai ke arah ini. Nah, lantas dikatakan, ya murtadin di Indonesia. Sedang itu bukan karena hebatnya pendeta doanya. Memang sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Akan terjadi. Jangan nyalahin pendeta penginjil. Ya, kalau marah, marah aja sama Tuhan. Sudah terjadi. Nah, itu Alkitab, Injil. Oh, Injil itu palsu. Mana yang aslinya? Saya membuktikan Injil itu benar, bukan dengan teologinya. Ya, ada bagiannya Bambang Nursena, ya, ahlinya, sejarahnya. Paul Seng tuh lebih parah lagi tuh. Ya, tapi sebagian saya menjadi saksi aja. Ya, karena Yesus nggak pernah maksud nih, saya saksinya, nih buktinya. Ya, kalau perdebatan tanpa bukti kan, dunia itu perlu bukti. Ada di Facebook saya, toh ngomong baik katanya. Burung beo aja bisa ngomong. Benar juga, burung beo bisa ngomong. Hah? Iya, tukang obat pun bisa nginjil, bisa jadi ustaz. Ya, buktinya mana? Inilah saya. Pribadi saya disembuhkan, didamaikan dengan Allah. Hampir 10 hukum Taurat saya pernah langgar. Ya kok Tuhan nyari saya sampai 5 tahun pertama, saya selalu pusing. Kenapa Tuhan nyari saya? Why do you love me? Ada lagunya. Kus plus, why do you love me? So sweet. Nggak ngerti Tuhan, aku nih penjahat. Kenapa kau nyari saya? Orang nyari Tuhan susah. Kenapa nyari saya? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Nah, ya, aku datang untuk orang berdosa. Ya, kalau saya nyanyi di gereja, pastor katanya, kok Anda nyanyi baru satu lagu, 2 lagu aja udah nangis. Itu jemaat saya ngomong gitu. Mungkin si pastor mah dulu penjahat ya. Iya memang. Saya bilang. Kalau saya mah orang baik, pastor katanya. Ngerokok juga kagak. Nah itu yang bahaya. Merasa dirinya baik. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semuanya karena kasih anugerah. Saudara-saudara yang sudah ditebus Yesus, jangan merasa baik benar. Ini aku Tuhan. Siapa lu kata Tuhan? Tersungkur di kaki Tuhan. 24 tua-tua di depan tahta kemuliaan Allah tersungkur. Tua-tua. Ya. 144.000 berbaju putih orang kudus. Yang terpilih 144.000 tersungkur di hadapan tahta kasih karunia Allah. Jangan Tuhan datang pada Tuhan Yesus, ini aku. Siapa lu kata Tuhan? Orang Farisi ahli Taurat. Ya, tiap hari baca firman Tuhan. Pada saat dia datang kepada Tuhan, mengangkat muka, Tuhan memalingkan muka. Dari pagi, siang, dan malam mereka baca Taurat. Apal di luar kepala, beribadah, bayar perpuluhan lagi. Ngeri banget. Hah? Allah memalingkan muka. Pada saat mereka berdoa, ahli Taurat, Tuhan menutupkan muka. Kata siapa? Alkitab. Menutup telinganya. Kenapa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Bukan ilmu yang Tuhan mau. Hati kita menyerahkan, membuka hati. Dia mengetuk pintu hati. Jika engkau membukakan, aku akan masuk. Bertobat. Dengan darah anak domba Allah didamaikan. Karena kita dipisahkan dari Allah. Karena dosa kita. Coba, saya mau tanya. Apakah dengan tobat nasuha itu suatu jaminan masuk surga? Mana buktinya? Mana ayatnya? Kalau mau debat jangan sama saya, sama Saifuddin Ibrahim. Nah, kembali lagi. Saya ini bukti. Saya memberitakan kasih dan kuasanya. Tidak ada di kolong langit kuasa melebihi Tuhan Yesus. Dari Nyirorok Kidul, Banten sampai ke Papua, Kalimantan, Dayak, saya hampirin. Ke Kutai, Manado tuh. Kemarin saya baru pulang ke Manado. Ya, Manado tuh pindah betengan. Saya olesin minyak. Pindah betengan itu orang batu hitam yang disembah orang Manado, opo-oponya. Paling kuat. Karena apa? Karena tidak ada. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Nah, jadi kembali kita memberikan kasih, mendemonstrasikan kuasanya. Nah, jadi kembali lagi ya. Ini yang terjadi. Nah, ada satu lagi. Apa tugas kita? Penuai banyak sekarang ini. Tuayan panen akbar. Tetapi penuai sedikit. Mana ayatnya?
Saya akan bacakan ayatnya di Bang Leo, tolong juga. Saya akan baca ayatnya. Ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ya. Matius 9, Bung Leo, belum tidur ya Bung Leo ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ya, Matius 9. Wah, mungkin dia lagi ke oke, saya lagi ke kamar mandi. Matius 9 ayatnya ke 35 sampai 38. Ya, Ya. sudah. Ini Matius 8. Lai. Matius 9. 9 ini Pak, 9. Oke, Matius 9 ayat ke 35 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Ya, Yesus sedang bekerja luar biasa, sedang dicurahkan. Ya, banyak orang-orang murtadin keluar, diusir dari keluarganya. Hari-hari ini. Ya, diusir dari keluarganya, dianiaya, nggak tahu pergi kemana. Tapi gereja banyak yang ketakutan. Kenapa? Kalau masuk ke gerejanya nanti kena imbasnya. Ya, berleleran. Tuhan setia, tidak tergembalakan. Mana gembala-gembala? Halo, hai gembala-gembala. Ada 2 gembala itu. Di Alkitab mengatakan gembala yang baik dan gembala upahan. Gembala yang baik itu siap mati buat dombanya. Nah, kita berdoa terus, Tuhan menangkan Indonesia. Bukan dikristenkan, biarlah mereka mengikut Isa Al-Masih supaya mereka diselamatkan. Sekarang Tuhan sudah menjawab doa kita. Pada kemana gembala-gembala? Halo, tidak tergembalakan. Sampai kita kalam kabut para murtadin senior. Ya, banyak pertanyaan di grup-grup. Wah, banyak pertanyaan. Konselor nggak cukup. Karena banyak sedikit. Mari kita meminta kepada tuayan, Tuhan yang punya tuayan. Tuhan, turunkan tuayan. Karena untuk menjadi penuai itu nggak gampang. Ya, harusnya kita bersorak-sorak dong, ada panen akbar. Harusnya kita bersorak-sorak, bukan mengkristenkan. Ini penggenapan Isa Alkitab. Dan Anda pun harus percaya. Dan sekarang pun sudah trendy. Jadi sekarang itu kalau ada mereka marah, kebakaran jenggot, ya itu adalah proses. Ada merah, kuning, hijau. Pada saat mereka tahu firman Tuhan marah, Ustadz situ orang tuh marah-marah. Hati-hati jangan baca bukunya si Saifuddin Ibrahim katanya. Nanti kamu murtad. Sampai begitu di videonya. Bahasa buku Saifuddin Ibrahim aja orang takut, apalagi Alkitab. Betul, Saifuddin Ibrahim menulis buku dari Alkitab. Ya, kalau Alkitab itu murni daripada Tuhan. Bukunya Saifuddin itu ditakutin dan orang semakin penasaran. Dengan dipenjaranya Saifuddin Ibrahim, videonya semakin diberitakan kebenaran. Orang pada melihat, banyak orang ketakutan, wah nanti kena imbasnya. Kita sedang penuhi oleh Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Penuainya banyak, tuayan banyak, panen besar, ladang sudah menguning, hampir busuk. Tidak kurang penuainya, kan sayang ini panen bisa busuk. Mari bangkit gerejanya. Memang penganiayaan harus terjadi. Ya, tetapi bangkit karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara kasih. 3 hari saya terima Isa Al-Masih, mulut saya nggak bisa ditahan. Ya, saya masuk ke konjen Melbourne, bersaksi. Di pesta apa saya nggak lupa. Di mana-mana saya bersaksi. Nggak bisa ditahan mulut saya. 3 minggu terus minta didoakan. Udah berdiri di mimbar. Kenapa? Nggak bisa ditahan dari kesaksian minta didoakan. Nggak ngerti.
Saya pelukin aja, Tuhan Yesus, kau sembuhin aku, sembuhin dia, sembuh. Langsung manifestasi. Wah, hebat amat, nggak ngerti apa-apa. Doa lagi, oleh bulir-bulirnya kau sembuh. Mas Tony bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya. Oleh bulir-bulirnya aja sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan bukan Yesus. Kita mau nggak menjadi saksinya? Dan engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Itu Alkitab, kata Yesus. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa? Ya aku saksinya. Yerusalem itu keluarga. Bapakku itu majelis di masjid ketiga terbesar, Masjid Mujahidin di Bandung. Ya, sampai hari ini kuburannya aku nggak tahu, nggak dikasih tahu. Tapi saya dengar, ya, saya dengar sebelum dia meninggal ada saudara saya bilang itu kita panggilnya AA, itu si AA aneh. Sebelum meninggalnya dia ngaji, panggil Isa Al-Masih katanya. Di situ ada orang ustadz yang ngerti bahasa Arab. Oh, Pak Obos Bastaman, Obos Abdullah Bastaman, bapak saya. Murtad katanya. Panggil-panggil Isa, bukan Allah. Nah, dia terima Isa karena di Yerusalem satu orang diselamatkan, seluruh Israel. Mamaku yang mengutuk aku. Puji nama Tuhan. Saya tinggalkan mamaku hanya untuk Yesus Kristus. Dia diberikan lagi sholat tahajud. Ya, zaman dulu jarang orang dikasih itu. Dikasih penglihatan juga. Ya, dua abangku 20 tahun, Bang Joni paling besar, tidak mau ketemu sama saya, tidak mau ngobrol. Berapa tahun terakhir kita, itu ada harga yang harus dibayar. Di Yerusalem itu berbicara keluar, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Judea itu marketplace. Anda mahasiswa, jadilah saksimu. Ya, di mana marketplace, saudara? Orang Samaria itu orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Orang yang kita musuhi. Dulu saya benci sama orang Ambon. Musuh saya orang Ambon. Saya ditipu sama orang Ambon. Tapi anak-anak rohani saya orang Ambon semua. Oh, Tuhan merubah luar biasa. Ya, dulu saya benci sama orang Cina. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta istri seorang bule. Dikasihnya Cina sama Tuhan. Aku, Tuhan kenapa nih? Kok begini? Tuhan merubah saya. Ya, yang dulu saya benci, saya kasihi. Jadi istri saya. Ya. Nah, kembali lagi. Ya, nggak boleh ada di gereja antara Chinese, Kuana dengan Chinese. Nggak boleh. Ya masih ada tipis di hordengnya nih, pemisahnya. Nggak boleh ada. Saya mau jadi buktinya. Ya. Nah, kembali lagi. Yang keempat. Di ujung bumi. Saya ada di ujung bumi. Kemana Tuhan kirimkan, saya pergi. Tuhan menggenapi. Kita akan penggenapan firman. Lakukan saja. Nah, jadi kembali lagi. Yang ayat terakhir, tolong Bang Leo, Matius 20 ayatnya ke-16. Matius 20 ayat ini ayat terakhir sebelum saya berikan kepada saudara. Ya, nanti kita go on. Kita lihat ada pertanyaan apapun juga mau didoakan hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Orang terima Yesus di YouTube. Ya. Orang terima Yesus di luar YouTube. Ya. Lantas yuk kita lihat Matius 20 ayatnya ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara kasih, apa artinya? Yang terdahulu itu, ya biasanya kalau di gereja, di pertemuan itu, yang selain didahulukan itu siapa? Pejabat, orang pintar, orang penting di depan. Ya pendeta semuanya. Terdahulu. Ya. Yang paling terakhir itu di pertemuan itu penjahat, rakyat jelata, yang tidak ada di masyarakat itu rakyat jelata lah, nggak ada apa-apanya. Mungkin orang sederhana, orang miskin, penjahat di belakang. Yang paling di pertemuan itu selalu yang terdahulu itu. Nah sekarang terdahulu akan terakhir. Ya. Kenapa? Lihat mantan-mantan orang di penjara, penginjilannya kemana-mana. Ya, terdahulu. Ya, nggak ada takutnya. Yang sekolah teologi, maaf bukan mendiskreditkan. Mana sekarang penuainya? Eksklusif di gereja aja. Ya, kemarin saya udah pakai C ke hamba-hamba Tuhan di Amerika lewat Zoom. Ya. Ada satu pendeta besar. Pakai C itu katanya
akademisnya apa? Aduh, nggak tahu nih pakai C itu. Akademisnya dia mah dari pesantren. Nggak tahu di pesantren ustad itu kan bisa lulusan SD, SMP jadi ustad. Nggak tahu deh, saya bilang. Tapi dia menggemparkan, menggoyangkan. Ya, pada saat saya bicara di Zoom, ada orang nanya, Pak Kece, udah bawa jiwa bab berapa? Anak rohani aja, saya aja udah 200 anak rohaninya dia. Hah? Mungkin dia lulusan SD, SMP. Ya. Nah, yang terdahulu akan terbelakang. Sampai orang yang nanya itu, orang yang saya sangat hormati. Dia itu spend a lot of money. Dia mengeluarkan banyak biaya untuk bikin sekolah-sekolah penginjilan. Enggak ada hasilnya, ada tapi sedikit sekali. Kok yang akademisnya luar biasa. Karena hari-hari ini ya lewat Islamologi bekerja tapi slow. Ya, orang bertobat. Saya baru pulang di Pakistan, di Kuwait. Tolong Pak Leo juga boleh di apakan. Ya, di Kuwait, di Qatar. Mereka itu terima Yesus lewat kesaksian. Begitu juga di Indonesia. Kalau boleh ditayangkan juga sebelum kita masuk. Nah, ini adalah di Islamabad. Waktu itu ada saya diundang, ada 127 gereja di sana. Saya diminta untuk jadi pembicara di 127 hamba-hamba Tuhan, retreat hamba-hamba Tuhan. Ini salah satu ini pada saat kita retreat di gunung salju, nggak ada heater. Ya, saudara kasih. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, di sana pun kepala saya halal. Ya, lawatan Allah luar biasa. Ini Bajai itu dari sana tuh, India, Pakistan. Ya, tuh di jalan pun orang-orang Islam peluk-pelukin saya. Siapa saya lagi? Mantan penjahat, sudah kasih. Orang terdahulu akan terbelakang. Ya, ya. Oh, Bapak ini luar biasa. Hatinya luar biasa. Walaupun dia tetap memakai baju Pakistan, baju Islam ini, baju Pakistan. Saudara kekasih, bukan hanya gereja-gereja besar saja di KKR itu, coba tayangkan itu. Dari ribuan orang, ya sampai ke gang-gang saya ikutin. Sampai ya, haleluya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Orang bertobat bukan karena 85%, hampir 90% lewat kesaksian. Ya, kesaksian yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Ini di rumah-rumah orang Islam ini. Nih, yang baju coklat ini lumpuh. Orang polisi bapaknya. Berani ke gereja dia. Atas diundang jam 2 malam saya doain dia. Karena itulah dia Pakistan. Kalau masuk gereja itu urusannya dengan Taliban. Sudah kekasih. Oh, panen. Dan mereka bertobat itu lewat kesaksian, bukan perdebatan. Mereka emang nggak pusing. Di Middle East, di Qatar, ya di Saudi Arabia. Ya semuanya kalau datang itu di sana itu sebelum khotbah itu dikasih kembang, dikasih. Saya bilang kembang ini bukan buat saya, buat Yesus. Saya bilang. Ya, saya dikasih kembang ini bukan buat saya, buat Yesus. Saya bilang. Ini di tempat ini saya berkhotbah. Orang buta melihat tuh. 3.000 orang datang. Ya, mungkin lihat di itunya. Ya, jadi kembali lagi saudara kasih. Ya, ini orang kusta saudara kasih. Orang kusta. Sebelumnya sehari minggunya saya KKR, orang buta melihat bukan berjalan. Ya, tahu-tahu saya khotbah di sini. Pak Tony datang ke sini, katanya ada orang mau didoain. Bau saudara kasih. Wah, bau kumuh. Dikasih kopi. Aduh, saya bilang hampir saya mau muntah. Ini ibu ini penyakit apa? Dia bilang, pertama dibilangnya diabetes. Waktu udah nyampe di rumahnya, gingivitis, apa itu? Kusta. Aduh Tuhan, saya bilang Tuhan gak berani saya pegang orang kusta. Saya mau doa jarak jauh aja, dikasih kue yang udah banyak lalatnya. Untuk saya nggak muntah. Tahu-tahu lagi doa, Roh Kudus gerakan saya. Saya pegang ini orang kusta, sudah kasih. Kalau bukan Roh Kudus, saya nggak berani. Jangankan pegang orang kusta, pegang tai ayam aja saya nggak mau. Sudah kasih. Itulah Roh Kudus yang kita alami. Sedang bekerja. Sedang bekerja. Sudah kasih. Nah, jadi kembali lagi. Ini waktu saya di Taiwan. Dengan TKW. Ya.
tak kenal wanita, enggak, tenaga kerja wanita. TKW itu dulu minuman saya. TKW, anggur TKW. Sudah kasih ini waktu saya tadi khotbah. Orang buta melihat, bukan orang buta berjalan. Sudah kasih. Hari-hari ini sedang digenapi tadi firman yang saya serahkan. Nah, mari sudah kasih. Ya, waktu di sini, ini bukan acara saya, sudah kasih. Acaranya Pastor Denny Hanafi. Sebelah saya itu Bapak Rohani saya. Dia yang bikin acara ini. Nah, Pastor Denny Hanafi dari IFGF. Ya, saya udah kecapean. Saya bilang, tahu-tahu saya udah ngantuk. Kamu datang, aduh ngantuk Pak, capek, udah 3 hari nggak tidur. Datang, ya dipaksa. Waktu dia duduk begini, dia senggol saya. Ton, Roh Kudus ada bicara sesuatu. Ada pastor. Udah naik katanya. Wah, naik. Saya nggak ngerti. Waduh, udah ngantuk. Saya kayak kesetrum. Waktu saya jalan ke mimbar, ada orang kejar saya. Pastor, do you remember me? No, saya bilang. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Saya bilang, Pastor, do you remember me? No, saya bilang, siapa Anda? Saya yang didoain hari Kamis. Ada seorang pendeta udah dioperasi matanya, bukannya sembuh, malah jadi buta. Tinggal 10% lagi besok saya buta nih katanya. Saya doain hari Kamisnya. Ya, nggak terjadi apa-apa. Ini hari Minggunya pas saya mau naik ke mimbar ini, dia lari kejarin saya. Pastor, aku sudah sembuh melihat lagi. Sudah pulih sekarang hampir 100%. Sudah kekasih. Ya, padahal saya waktu pergi ke Pakistan saya nggak punya duit. Baru pulang penginjilan, istriku lagi nggak kerja. Saya harus bayar apartemen, nggak punya duit. Karena Tuhan suruh ya Bismillah aja dalam nama Yesus, gesek, sudah kasih. Di jalan ada yang kasih duit. Ya, berjalan dulu baru tanda-tanda mujizat. Ya, di Pakistan kepala saya halal. Mereka tahu saya murtadin. Dari semenjak saya nyampe ke airport, saya diikuti sama apa? Saya diikuti sama Intel di sana. Tapi kembali lagi, Tuhan mengutus kita bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan yang mengutus, walaupun kita digigit-gigit sedikit, dicabik-cabik, ya kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya, serigala itu menjadi pada bertobat. Oh, banyak sekali.